Halo semuanya, kali ini saya akan membahas mengenai malas. Pasti hampir semua orang pernah mengalami yang namanya malas. Malas memang merupakan suatu sifat yang identik dengan rasa enggan untuk melakukan aktivitas apapun, atau yang kini lebih sering disebut dengan istilah mager alias malas gerak. Adalah masalah yang sering kali dialami oleh banyak orang. Meskipun sepele, namun rasa malas dapat menghambat aktivitas yang dilakukan dan membuat Anda justru terbiasa dengan kemalasan jika Anda tidak mencoba untuk melawannya. Biasanya, rasa malas muncul karena tidak ada motivasi yang dapat membuat seseorang bergerak atau melakukan sesuatu. Perasaan malas selain suka menunda, dia juga suka mengabaikan. Kata-kata seperti, tidak apa-apa jika aku mengumpulkan tugas sedikit terlambat. Teman-teman juga nantinya pasti akan mengumpulkan terlambat. Atau kata-kata seperti, pagi ini aku masih mengantuk. Tidak apa jika aku memejamkan mata lagi. Nanti sore saja aku mulai mengerjakan. Malas memberi kita alasan yang seakan-akan logis dan rasional, memberikan stimulus kepada otak pengambil keputusan untuk memerintahkan tubuh agar benar-benar istirahat saja dan tidak apa-apa jika tidak memulainya saat ini juga. Alasan-alasan tadi mampu memengaruhi otak dan emosi kita. Sayang, jika kalimat-kalimat tersebut semakin sering kita masukkan ke otak, akan memberikan pengalaman otak pengambil keputusan untuk membenarkan penundaan saat menghadapi tantangan dan masalah. Nah, adanya malas itu pasti ada penyebabnya. Penyebab-penyebab timbulnya suatu sifat malas diantaranya yaitu adanya gangguan lingkungan. Hal ini seolah mengatakan bahwa kemalasan tidak selalu berawal dari rasa malas. Terkadang, kita sudah berniat untuk menyelesaikan suatu tugas, namun tiba-tiba notifikasi email atau pesan masuk atau telepon sehingga dapat mengalihkan kita. Bahkan, lebih dari itu, lingkungan yang bising juga bisa menjadi gangguan yang mengubah fokus kita saat bekerja. Dengan alasan-alasan tersebut, terkadang kita menghentikan pekerjaan. Saat gangguan dari luar terus datang, otak kita bekerja lebih keras. Hal itu menyebabkan kita menjadi mudah lelah. Nah, saat kita lelah, maka mood juga akan ikut berpengaruh. Setelahnya, kita akan menjadi malas. Yang kedua, hilangnya motivasi. Motivasi secara umum mengejar kepuasan batin. Namun, saat motivasi itu menurun atau hilang, kita menjadi malas melakukan tugas-tugas yang sebenarnya sangat penting. Saat kita tidak memiliki motivasi untuk mengejar sesuatu, maka ada saja alasan untuk tidak menyelesaikan pekerjaan. Penyebab menurunnya motivasi bisa bermacam-macam, seperti ketakutan, putus asa, kesedihan, atau kepahitan. Yang ketiga, nutrisi yang buruk. Makanan dan nutrisi menentukan tingkat energi dan aktivitas otak. Jika Anda tidak mengkonsumsi makanan yang bernutrisi, maka Anda akan lemah dan lemas sehingga mengakibatkan timbulnya rasa malas untuk memulai atau menyelesaikan suatu aktivitas. Setelah kita mengetahui penyebab timbulnya rasa malas, maka pastinya kita juga harus mengetahui penyelesaian atau cara untuk mengatasi perilaku malas tersebut. Nah, cara untuk mengatasi perilaku malas tersebut diantaranya yaitu melawan sikap malas. Menurut Dollar dan Miller, psikolog asal Amerika Serikat, perilaku manusia terbentuk karena faktor kebiasaan. Jika seseorang terbiasa bersikap rajin dan bersemangat, maka ia akan selalu rajin dan bersemangat. Begitu juga sebaliknya. Sehingga, jika kalian tergolong pemalas, jalan untuk merubahnya adalah dengan membiasakan diri untuk melawan sikap malas tersebut. Buat target. Buatlah target sesuai kemampuan Anda. Dengan adanya target,
pasti akan berusaha mencapai target tersebut. Tanamkan pada diri Anda bahwa Anda pasti dapat menyelesaikan target yang Anda buat. Dengan demikian, Anda akan merasa lebih bersemangat dan giat dalam melakukan suatu hal. Ingat kembali why Anda. Rasa malas biasanya disebabkan oleh kurangnya motivasi untuk melakukan sesuatu. Kehilangan why atau alasan Anda melakukan sesuatu dapat membuat Anda kehilangan arah tujuan. Jadi, jika Anda mulai merasa malas, coba tanyakan why atau kenapa pada diri Anda. Misalkan, kenapa saya harus menyelesaikan tugas sekolah? Kenapa saya harus mempelajari hal ini? Atau kenapa dulu saya memilih tempat ini sebagai tempat saya bekerja dan lain sebagainya. Tidur dan istirahat yang cukup. Kurang istirahat akan membuat Anda letih dan sulit fokus, apalagi setelah berjam-jam melakukan berbagai pekerjaan. Jika tubuh dibiarkan tidak mendapatkan istirahat, rasa malas akan menjadi-jadi. Untuk mengatasinya, Anda perlu istirahat yang cukup setiap kali setelah selesai mengerjakan sesuatu. Tubuh perlu asupan tenaga lagi di sela-sela kegiatan, sehingga Anda tidak kelelahan dan malas untuk beraktivitas lagi. Selain itu, sebaiknya tidur 7-9 jam setiap malam agar tubuh Anda terasa segar dan siap untuk mengatasi hari yang akan datang. Hadiahi diri sendiri. Jika semua target Anda dapat terpenuhi, jangan ragu untuk memberikan hadiah pada diri Anda sendiri. Tidak perlu hadiah yang mewah, hadiah kecil-kecilan saja sudah cukup. Karena dengan menghadiahi diri Anda sendiri, maka secara psikologis dapat membuat diri Anda melawan rasa malas yang ada dalam tubuh Anda.